ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Al-khamisu al-jununu, adapun yang kelima daripada yang membatalkan puasa, al-jununu yaitu gila. Walau lahzatan yasiratan, sekalipun yaitu sebentar. As-sabi'u al-ighma'u, adapun yang keenamnya yaitu as-sadisu, adapun yang keenamnya al-ighma'u yaitu ayan. Minal fajri, ayannya daripada terbit fajar, ilal ghurubi, sampai terbenam matahari. As-sabi'u al-iftaru, adapun yang ketujuhnya yaitu buka. Qabla an yatahaqqaqa ghurubu syamsi, sebelum bahwa nyata oleh terbenam matahari. Atas prasangka yatabayyan lahul halu, apabila tidak nyata baginya oleh keadaan. Asaminu turuwur riddati, adapun kedelapannya yaitu datangnya kemurtadan, wal'iyadu billahi ta'ala. At-tasi'u, adapun yang kesembilannya turuwul haidi awin nifasi, yaitu datangnya haid atau nifas. Al-ashiru, adapun yang kesepuluhnya al-wiladatul mashubatu bil balali, yaitu melahirkan yang disertai dengan basah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih membahas hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa puasa wajib, apa puasa sunnah. Puasa wajibnya apa Ramadan, apa nazar, apa kafarat. Puasa sunnahnya apa mingguan, Senin Kamis, bulanan, seperti hari terang bulan, Ayyamul Bid. Atau puasa tahunan seperti hari Arafah dan lain sebagainya. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa yang menyebabkan puasa jadi batal ada 10. Dan kita baru membedah 5 dari 10. 4 dari 10. Jadi masih yang menyebabkan puasa itu batal adalah gila. Walaupun cuman sejam, gila. Gara-gara tuh kalau gila puasanya, kalau gila mau semenit juga batal. Dengan gila semua ibadahnya putus. Maka puasa juga ibadah putus. Kalau sampai orang tuh gila, begitu. Berarti gila. Kalau gila tuh batal tuh puasanya. Kalau sampai lagi puasa gila, karena gila menafikan ibadah. Penyebabnya. Orang gila gugur daripada perintah agama. Makanya kalau ngomongin sholat, pengen enggak sholat, asal dia iya, maka enggak sholat enggak apa-apa. Kalau dikit-dikit ketawa, yang kayak begitu enggak sholat, iya. Kenapa? Iya, begitu. 5, 6 ayan epilepsi, termasuk pingsan. Cuman ada catatannya nih, kalau ayan mulai beduk subuh sampai beduk maghrib.
enggak sadar-sadar, itu puasanya batal. Catatannya itu kalau ayat. Jadi mulai puasa itu dari adzan subuh sampai beduk. Nah, selama itu dia enggak siuman-siuman, itu puasanya batal. Kalau dia ada sadar aja, barang sejam, puasanya enggak batal. Barang semenit aja ada melek, itu orang puasanya enggak batal. Kalau ayan. Jadi ayan itu yang bakal menyebabkan puasa jadi batal bila ayannya sepanjang siang. Jadi sepanjang siang tuh dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Tapi kalau dia ada sadar, orang pingsan, orang kesurupan, begitu tuh. Orang ayan, ini sama. Kalau lagi puasa ada sadar aja, barang semenit, 2 menit, puasanya nggak batal. Begitu. Tapi kalau pure nggak sadar dari subuh sampai maghrib, puasanya nggak jadi. Begitu tuh, orang ayan, orang pingsan, orang kesurupan. Kalau ada orang kesurupan, diadanin di kupingnya, diadanin. Kupingnya, ibu-ibu yang adzan nggak apa-apa. Adanin sekali gitu, enggak siuman, ulangi lagi sampai 7 balikan. Biasanya belum 7 juga udah sadar. Jangan pakai ditanya, "Pok, setan mana?" Ditanya, setan mana? Orang yang lagi kesurupan itu enggak sadar, sejawab-jawab aja. Saya Pok Mina. Begitu. Pok Mina yang di gang sebelah tuh. Dia sejawab-jawabnya aja. Jadi dosa aja. Pokoknya kalau ada orang pingsan, orang kesurupan, ya diadzani. Jangan ditanya, lu setan mana? Begitu. Iya. Begitu. Iya. Kan ada orang kaya begitu kan? Gitu. Orangnya ngaji juga kayaknya. Gitu, buang tuh orang kesurupan, nggak usah. Orang kesurupan nggak usah pakai ditanya ini, udah adanin, udah cukup adan aja ibu, nggak apa-apa kan, gitu di kupingnya pelan adanin. Itu begitu adanin, begitu. Nah, kalau bisa dia baca surat Al-Jin. Baca surat Al-Jin itu untuk menyadarkan orang yang pingsan, orang yang kayak begitu, yang kayak begitu. Itu. Tapi kita lagi bab tentang puasa. Jadi kalau dia enggak sadar dari subuh sampai maghrib, puasanya batal. Kalau ada sadar, tidak batal. Bagaimana kalau orang puasanya tidur, habis sholat subuh tidur, bangun dohor, habis sholat dohor tidur, bangun asar, habis asar tidur, bangun maghrib. Ini puasanya batal nggak nih? Enggak. Begitu yang kayak begitu. Ini namanya puasa apa model begitu? Kalau ditanya puasa apa, jawabannya puasa latihan mati. Apaan? Iya, mati pakai latihan. Begitu. Puasa ya jangan tidur mulu. Dan sayang. Begitu. Diisi dengan ibadah. Mati nggak perlu latihan. Ntar juga iya mati. Begitu. Tapi puasanya enggak batal. Andai ada orang puasa nih, habis dari sahur tuh tidur, kagak bangun-bangun, beduk maghrib. Iya, kagak dohor, kagak asar. Begitu. Kira-kira puasanya sah nggak? Iya, ini lagi bab puasa, puasanya sah nggak? Iya sah puasanya. Namanya puasa apa? Iya, latihan mati ya. Iya, enggak benar, enggak. Begitu.
Jadi kalau ngomongin puasa jangan disambungin dengan sholat, jangan disambungin dengan zakat, jangan disambungin dengan haji, begitu. Ada orang puasa nggak sholat dohor, ya ditanya ada nggak nih yang batalin puasa? Nggak ada, nggak batal. Begitu, begitu. Urusan nggak sholat ini bab lain, dosa lain, begitu. Jadi cara hukum tuh kayak begitu, begitu. Jangan dicampur aduk, nggak boleh hukum begitu. Jadi yang ini hukumnya begini, yang ini hukumnya begini, begitu. Jadi kalau orang ayan, orang pingsan, itu asal dia itu sadar sebentar nggak batal. Tapi kalau sepanjang siang dia nggak sadar-sadar, hukumnya kayak orang gila. Jadi sehingga puasanya batal, begitu, batal. Yang kayak begitu, batal. Yang ketujuh, yang batalin puasa berbuka sebelum waktunya dengan sengaja. Begitu, dengar Allah Akbar, buka aja padahal iklan kecap. Begitu, begitu. Dia berbuka sebelum maghrib. Belum maghrib buka. Jadi kita harus tahu kapan nih maghribnya kita tuh. Harus tahu tiap daerah beda-beda. Orang Jawa, Surabaya sama Jakarta aja bedanya 26 menit sama Jakarta. Begitu. Jadi itu di Surabaya udah buka. Ya jangan juga, beda kita tinggalnya di mana. Kalau kita tinggalnya di Surabaya, kita ikut Surabaya. Kalau kita tinggalnya di Jakarta, ikut Jakarta. Lebaran begitu. Lebaran haji, tinggalnya di Indonesia, ikut Indonesia. Tinggalnya di Arab, ikutnya Arab. Bisa di Arab lebaran haji, ya biarin. Kalau kita masih puasa Arafah, ya puasa Arafah. Kita nggak ada urusan begitu. Ikut urusan Arab. Ini kalau kita di Arab, ibu udah sholat dohor belum nih? Nih ibu nih sekarang nih, udah sholat dohor belum? Belum. Udah sholat dohor belum nih? Ngaji nih. Udah sholat dohor belum? Udah. Kalau ngikut Arab, nggak sah. Sholat dohornya. Ini belum dohor di Arab. Baru jam 10. Begitu. Kita tuh enggak pakai patokan Arab. Patokannya Islam di mana kita tinggal. Begitu. Ajaran agama tuh. Diatur begitu oleh agama. Kalau kita buka sebelum maghrib, sengaja batal. Itu kan sunat menyegerakan buka. Ya kalau udah maghrib, kalau belum maghrib mah nggak boleh. Begitu dohor dengan azan dohor buka. Begitu itu namanya puasa iring-iring, puasa makan sepiring. Begitu itu anak-anaknya. Begitu nggak apa-apa kalau bocah ngelatih mah. Dia kuat nyampe dohor, biar nyampe dohor. Kalau bisa dirayu pakai duit, terpakai duitnya kalau sampai maghrib, jajan buat nanti malam 10.000. Nggak apa-apa. Ngerayu, biar kuat. Begitu, dimotivasi. Nggak mendidik materi, enggak. Insya Allah, nanti kalau tumbuh besar, dia bakal sadar. Bahwa itu bukan mendidik jadi orang materi, tapi memotivasi untuk ibadah. Nggak apa-apa, kuatnya sampai asar, ya dilatih sampai asar. Begitu. Tapi tidak dapat ganjaran puasa. Orang enggak puasa begitu. Tapi ngelatihnya dapat ganjaran. Begitu. Jadi yang batalin puasa yang ketujuh buka sebelum azan maghrib. Begitu juga daerah yang tidak terbenam matahari. Kan banyak daerah yang siang mulu kelihatannya. Begitu karena Islam ini rahmatan alamin mengayominya. Kayak kita nih, kita Amerika, kita baru jam 2 siang, mereka jam 2 malam. Begitu, beda. Begitu, beda waktu ya, begitu. Beda. Berbuka sebelum nyata maghrib, maka batal puasanya kalau sengaja. Kalau lupa, nggak apa-apa. Dia tidur dalam mimpinya udah ada, dia bangun
langsung makan aja. Begitu selesai makan, loh baru jam 3 asar, nggak apa-apa, namanya lupa. Begitu. Iya, nggak apa-apa, namanya orang begitu. Iya, biarin. Ya, orang lupa mau rezeki dari Allah. Kata Nabi, innallaha tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyan. Allah maafin umatku tersalah dan lupa. Ya lupa bagaimana? Nggak apa-apa lagi puasa. Bisa saja. Kalau lupa. Begitu. Ibu lagi puasa lupa nyicipin. Kan bisa terjadi. Namanya lupa. Ya nggak apa-apa. Begitu. Pas didengar nggak apa-apa, coba saya semangkok. Ya ini sih sengaja. Begitu, nggak pakai coba, ya lupa ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Lupa nggak batal. Agama itu ringan. Enak Islam itu. Berbicara puasa. Begitu. Kalau puasa sunat bagaimana nih, diajak temen nih. Mana makan gratis lagi Telaga Sampiran. Begitu. Ini bagaimana nih? Ya itu mah terserah kita. Gitu. Terusin apa buka? Ya terserah. Kalau kita buka, ya puasanya batal. Gitu. Kalau kita nggak buka, ya puasanya enggak. Begitu. Tapi kan menghormati teman. Bener nggak menghormati teman? Apa sebetulnya pengen buka lumayan gratis nih? Allah lebih tahu kalau nyatet ganjaranmu. Ulama nggak bisa jawab. Ulama cuman jawab apa yang keluar dari mulutnya. Saya sih menghormati teman, dapat ganjaran niat. Begitu. Gitu. Tapi ya puasa batal. Itu mau udah buka. Tadi saya menghormati dong, sekarang puasa lanjut. Ini nggak benar. Kan udah buka puasa. Kalau udah buka mau udah batal puasanya. Kalau puasa sunat singkatnya kita raja. Puasa sunat tuh diserahin sama kita. Kita terusin dapat ganjaran. Kita buka, ya enggak ganjaran puasa. Itu aja. Begitu. Tapi kalau puasa Ramadan enggak ada puasa wajib, enggak ada ampun, qadha gitu. Orang nawarin kayak bilang aja saya puasa wajib. Begitu. Karena sama teman hormati enggak boleh. Saya melanggar agama. Enggak boleh. Puasa wajib. Kok Senin ke wajib? Qadha. Malum makan Ramadan kemarin men. Saya belum bayar. Ini baru bayar. Begitu. Jangan buka aja dah. Dosa. Kalau puasa wajib enggak ada ampun. Gitu. Jadi kita harus terus serang aja kalau diajak makan puasa wajib, saya lagi qadha. Begitu. Kalau Senin Kamis terserah. Begitu. Sebab orang puasa sunat itu kal amir, kayak raja. Mau diterusin puasanya silakan, mau buka silakan. Begitu. Begitu. Tentu nggak dapat ganjaran dengan dia buka. Begitu. Gitu. Kemudian kedelapan murtad. Nauzubillah min dzalik. Orang jadi murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam tuh banyak penyebabnya. Di zaman akhir ini banyak orang ngomong, melakukan tindakan sesuatu, boro dia nganggap jadi murtad, nganggap dosa aja kagak. Begitu, nganggap dosa, dianggapnya biasa. Banyak orang dari zaman. Jadi penyebab murtad itu disingkat ada 3, lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat keyakinan. Orang jadi murtad. Orang jadi murtad. Begitu. Jadi seperti mana kalau mau ngawinin bocah terserah yang di atas. Begitu. Dia mengata Tuhan ada di atas. Berarti ada tempat. Tuhan itu ada tapi tidak bertempat.
Bila ngomong terserah yang di atas. Nah, begitu. Itu bisa keluar dari Islam. Begitu, iya, di atas, apa di atas? Genteng. Begitu. Jadi ngomong tuh, iya kalau ngomong terserah Allah apa beratnya. Kalau mau ngomong apa kayak begitu. Ini banyak omongan-omongan yang terjadi yang menyebabkan murtad, mengingkari ijma, tidur lagi men, nggak apa-apa, murtad. Begitu, orang lagi men nggak boleh kita tidur gitu, tidur nyampur, berjima, haram gitu. Iya, masa harus terus terang semuanya, begitu. Begitu, begitu, ngerti aja agama tuh. Lagi men, nggak boleh, haram, begitu, haram, begitu, begitu Ramadan, begitu, begitu. Lagi men, nggak boleh tuh. Lalu kata kita nyampur nggak apa-apa. Itu namanya jadi murtad, mengingkari ijma' ulama. Itu jadi murtad, mengingkari ijma' ulama tuh. Jadi murtad. Begitu. Nggak boleh begitu. Orang yang tidur lagi men, disuruh sodako. Kalau lagi men, kalau lagi deres, lagi kencengnya darah, lakinya mau aja dia nggak ngerti, nggak boleh lagi men, haram, begitu tuh lagi men. Nah, dia mau aja tuh dia begitu, lalu dia bilang nurut sama laki wajib, yang bagaimana dulu? Kalau melanggar agama mau kagak boleh. Kalau lagi deres-deresnya darah, disuruh sodako 1 dinar. Kalau darahnya masih deras begitu, masih di awal-awal. Kalau menjelang mampet 1/2 dinar. Begitu. 1 dinar itu berapa? 4 gram mas. 4 gram. Segramnya berapa itu kemarin itu? Berapa? Segramnya berapa? 2 juta. Berarti disuruh sedekah berapa? 8 juta. Iya, biar anaknya tuh, mohon maaf, jangan idiot. Iya, ini imbas dari begitu-begitu tuh. Iya kan, akibat yang kayak jadi kenapa itu disabilitas lah namanya itu. Berkebutuhan khusus tuh kan penyebabnya kayak begitu-begitu dia. Yang terbesar, jangan begitu, dosa besar, gede banget dosanya, maka disuruh bayar kafarat, penolak bala, 4 gram emas, ya gede amat ya, jual ya, udah perayanya. Nah, bilang aja malakinya, bang nggak lihat itu lampu merah, apa arti merah? Berhenti, ya berhenti pak, merah begitu, iya kayak begitu. Nggak boleh kalau lagi dia menstruasi. Kalau udah berkurang 1/2 dinar, kan lumayan juga 1/2 dinar ya kan? Berapa tuh? Iya 2 gram ya kan? Lah kan gede juga. Yang kayak begitu kan payah dia. Begitu. Kalau Ramadan kan berat lagi tuh ya kan? Begitu. Murtad tuh banyak penyebabnya. Banyak sekali. Ulama tulis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya Sulamul Taufik, Syekh Nabi Al-Bantani dalam kitabnya Miraqasul Tasdik, Imam Said Babasil dalam Misdar Rafiq, dan banyak Ibnu Hajar dalam Ali Alam. Banyak penyebab-penyebab orang jadi murtad. Kurang hati-hati. Kurang hati-hati. Itu repot. Begitu. Banyak. Begitu. Ini penyebab murtad. Waliyadzubillah. Kalau murtad itu puasanya dengan sendirinya menjadi batal. Ke-9 datang bulan. Dia men, lagi puasa bentar lagi maghrib jam 5 men. Ya udah ibu nggak usah
Duh, sayang amat. Udah nggak apa-apa. Nggak usah bingung-bingung. Nggak ada sayang-sayang. Udah. Emang ada yang bilang sayang amat? Ada. Orang mana-mana. Begitu. Iya. Iya, ada di sini. Iya. Iya. Nggak usah. Kalau datang bulan, ya udah ibu makan aja, minum. Nggak apa-apa. Udah men ya, nggak apa-apa, sawal tinggal kodok. Apakah dapat ganjaran dari pagi sampai jam 5-nya? Dapat. Jangan takut, kodok kudu begitu. Sawalnya nanti kudu dikodok. Kalau datang bulan, begitu. Datang bulan, begitu. Nggak boleh puasa, nggak boleh agama. Begitu. Bayar fidyah enggak. Orang Allah ya punya urusan. Nggak ada denda. Nggak ada denda, Allah punya urusan, bukan kita. Begitu, bukan kita. Orang men, begitu. Begitu normal lah manusia. Begitu, men, begitu. Begitu. Nggak apa-apa dia men. Gitu. Bagaimana kalau minum obat biar nggak men-men selama Ramadan? Ya nggak apa-apa, cuman kurang bagus. Nantinya ngacak mennya, air kudunya tumpah, kagak tumpah di tanggul kemana-mana. Kalau ditanggul tuh acak-acakan, nggak usah. Apa adanya aja hidupmu. Apa adanya aja, iya nggak usah pakai macam-macam begitu. Ujungnya jadi akhirnya bermasalah, begitu bermasalah. Kayak begitu. Ujungnya orang men ya, bermasalah paling berat ya urusannya di pinggang. Orang kalau men tuh sampai meringis-meringis, aduh. Saya waktu men begitu. Di kita begitu, di kita begitu, nggak bakal meleset begitu. Ulama itu tulis nggak bakal bohong, saya yakin begitu. Walaupun saya gamen tahu begitu, begitu data ilmiah ya, begitu nggak bakalan itu begitu. Kalau datang bulan, puasanya batal. Walaupun kurang sejam, kurang semenit, sama aja. Begitu juga orang keguguran. Kita puasa keguguran, walaupun baru segumpal darah. Itu puasanya batal. Atau segumpal daging, begitu. Itu puasanya batal. Kalau yang kayak begitu. Begitu, puasanya dengan sendirinya, begitu. Nggak bisa, nifas sama nifas begitu, puasanya jadi batal kalau datang darah, nifas, men, termasuk keguguran, itu juga puasanya batal puasanya. Kemudian terakhir ke-10 ngelahirin. Kalau ngelahirin anak itu puasanya tapi kitab kita ini kalau anaknya basah gitu, kalau kering anaknya kan macam-macam ngelahirin itu, ada yang basah anaknya, ada yang kering begitu, bersih lahirnya, macam-macam perempuan terus lahir anaknya udah bersih begitu, ada gitu, tapi jarang, tapi ada itu. Kalau dia kering nggak batal, begitu, gitu. Kalau dia basah batal, begitu. Ngelahirin tuh, gitu. Tapi ibu-ibu ini modelnya seringnya basah, iya, gitu. Cara makannya beda, begitu ya. Orang-orang soleh itu begitu, ahli ibadah, Allah jaga, lahirnya bayinya bagus. Artinya lahir itu cakep, nggak nyusahin, begitu, enggak, begitu, gitu. Ini hal-hal yang bukan puasa jadi batal, begitu, jadi batal. Di luar ini nggak batal. Jadi saya nggak mau banyak buat tanya jawab, yang batalin silahkan tanya. Saya silahkan baik.
Sebab materi lanjutannya ini bagaimana kalau lupa niat, segala macam, ini materi baru, panjang saya bedahnya. Baik. Iya. 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 Jadi kalau kemudian kita kesalahan daripada waktu terbenam, seperti kasus di pesawat atau di daerah mana, maka kalau kemudian kita kesalahan, kalau nyatanya adalah kita masih siang, maka zon itu, praduga itu tidak bisa diikuti. Kalau salah, maka nanti diqadha. Tapi tentu tidak dosa. Karena kesalahan ngikutin. Sama seperti buka dengan tadi iklan di TV. Karena dia di kamar, nggak lihat, Allahu Akbar, dipikir udah maghrib. Padahal iklan, kok kagak terus-terusan Allahu Akbar. Emang iklan. Nah, ini yang kayak begini ini tentu tidak batal. Prasangka dia udah maghrib, nyatanya belum. Kesalahan ini menyebabkan puasanya batal. Karena dia bukan lupa, karena bukanya sengaja. Yang kesalahannya masuk waktu bukanya. Kalau bukanya mau dia sengaja. Bukanya, makannya sengaja makan. Gitu. Kenapa sengaja makan? Karena udah maghrib. Padahal belum. Kesalahan ini menyebabkan puasanya menjadi batal adanya, tapi tidak dosa. Artinya sawal qadha. Kasus seperti demikian. Allahu a'lam. Iya, baik Bunda. Kalau kita punya penyakit seperti kita tahag segala macam, tidak membatalkan puasa, tidak masuk dalam kategori menyengaja muntah, gitu yang kayak begitu. Maka tentu tidak membatalkan daripada puasa dia, begitu. Wajar kalau ada orang kayak begitu. Mungkin kebanyakan gas dalam perutnya begitu. Enggak apa-apa. Kalau unsur kesengajaan, maka itu nanti puasanya menjadi batal adanya. Kalau itu nggak sengaja, orang yang kayak begitu, apalagi dia punya penyakit yang kayak begitu, begitu. Wallah a'lam. Begitu. Baik. Iya. Iya. Iya, jadi kalau begini, jadi ulama ini ada dua pandangan dalam ulama Syafi'i, yaitu terkait dengan melahirkan bayi. Apakah bayi ini dibalikin kepada dasar mani? Dibalikin kepada mani, keluar mani itu kalau tidak onani dan seterusnya tidak membatalkan
puasa. Maka puasa jadi tidak batal. Ada yang berpendapat ini kan darah men. Begitu pada akhirnya. Kalau yang berpendapat ini bercampur darah men yang karena dengan dia hamil mennya berhenti, maka otomatis dengan melahirkan mau basah mau tidak basah tetap batal. Itu begitu. Iya, ada dua pandangan. Begitu. Bila mana kemudian itu tidak basah, berarti ini pure anak ini sperma aja. Jadi karena sperma aja, maka dikiaskan sama dengan keluar mani. Apakah anak yang lahir ini dikiaskan dengan keluar mani ataukah dikiaskan dengan keluar men? Begitu. Maka ulama akhirnya ada dua pandangan. Kitab kita ini memandang bila keluar anak itu kering, berarti dia tidak batal karena disamakan dengan keluar mani. Gitu. Mani yang bakal membatalkan bila onani dan seterusnya tadi. Yang pada bagian keberapa itu membatalkan. Bila kemudian itu pendapat yang satunya lagi adalah keluar anak disamakan dengan men, dua-duanya wajibin mandi, begitu tuh. Karena itu batal puasa, begitu. Ya kita ini pakai pendapat yang dhaif sehingga keluar anak itu ada catatan disertai basah. Ada orang melahirkan seperti tadi yang ibu kita sampaikan, dia kering bayinya, jadi bayinya bersih, brojolnya itu bersih. Mohon maaf, bercak darah aja nggak ada. Yang kayak gambaran ibu suka baca maulid, itu bagaimana lahirnya Nabi. Nah bukan Nabi doang, bener saya belum nemuin. Apa? Iya, saya kagak dapetin ya. Iya mungkin ada mungkin, tapi saya nggak temuin ya. Saya nggak temuin, nggak temuin. Iya, 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 iya. Iya baik, iya boleh. Iya baik, lagi Ramadan begitu. Iya, jadi kalau enggak dosa, cuman wajib bayar kafarat. Iya, jadi beras 1 mud. Oh iya baik, anda dibukain karena baik. Enggak, kalau cuman ragu begitu enggak batal. Andai kita batalin, kalau demi nolongin orang lain, maka otomatis kita puasanya batal karena darurat, tentu enggak dosa, cuman wajib bayar kafarat karena mengkhawatirkan seperti demikian. Oleh karena itu, ini yang kalau berbicara mandiin mayit itu, kenapa orang pada mundur mandiin mayit? Karena jujur aja mandiin mayit itu di badan pada pegel kayak orang habis digebukin. Gitu. Oh, mandiin mayit itu begitu. Maka aman Nabi disuruh setiap mandiin mayit mandi. Kalau habis megang mayit wudu. Habis megang mayit wudu. Walaupun sesama perempuan. Begitu. Wudu, jangan enggak. Begitu. Kalau bahasa kedokteran, biar higienis dicuci tangannya. Agama kan bukan cuci tangan, wudu. Kalau kita bisa, biar kita sebentar disuruh kita mandi. Biasa niat saya mandi karena setelah memandikan mayit, sunat karena Allah Ta'ala. Dalam madhab lain wajib. Madhab Malik, madhab kita sunat. Dari 17 macam mandi sunat, salah satunya mandi setelah memandikan mayit. Jadi orang mandi mayit itu pada pegel. Karena badan pada pegel, pikiran gak karu-karuan. Mimpi didatangi sama yang mandiin. Itu mah halusinasi aja, nggak kagak. Orang mati pakai datang-datang, kagak ada. Yang kayak begitu mah, begitu nggak ada yang kayak begitu.
Apanya? Iya, yang iya memedi kali. Mana ada orang, kagak ada yang datang, kagak ada. Begitu. Ya siapa yang mau datang? Jadi orang mandiin mayit itu harus paham kalau kita habis mandiin mayit, biar kata sebentar mandi, kayak mandi junub, dibasahin rambutnya semuanya. Masalah sampoan nomor 2. Biasa mandi biasa normal, niat saya mandi setelah memandikan mayit sunat kota. Itu kalau udah kita mandiin, pulih lagi badan kita, seger lagi, begitu, seger lagi. Itu makanya bisa jebol orang mandiin banyak, jebol badan kita karena energi kita habis. Mandi ini ngebalikin. Nggak usah. Jadi nih sebetulnya mandiin mayit percis kayak kita mandi sendiri. Kalau makanya saya sering sampaikan, kalau mandi sendirinya benar, pastikan mandiin mayitnya benar. Itu rumus. Rumus begitu. Artinya cara mandiin itu, 1 bersihin dulu, cebokin lah istilahnya. 2 wuduin, 3 mandiin. Itu begitu. Jadi apanya? Lah kagak lah, udah begitu. Ada yang nanya, iya, ada yang karena nggak ngerti. Ini penyebabnya gara-gara dia tidak ngaji. Inilah pentingnya kita ngaji supaya kita paham. Sama kita mandi junub, ibu habis bersetubuh atau habis men, ibu bersihin bercak rapi dengan niat, untuk niat saya mandi menghilangkan hadas besar dari 2 kemaluan saya, karena Allah Ta'ala udah bersih, wudhu, siram, yang penting jangan pegang-pegang. Begitu kan udah disabunin tadi, begitu. Kalau kita megang lagi ya batal, begitu. Tapi kalau mayit nggak perlu, begitu, nggak perlu. Pokoknya kalau minta diwuduin lagi tinggal dibisikin wani piro, begitu. Udah begitu aja, jangan dibikin susah. Begitu, udah saya wuduin ngikutin Nabi. Sekarang mau ngikutin sampean, bukan Nabi. Berapa saya ini kerjaan tambahan ini. Begitu aja lah. Jangan dibikin susah. Iya, sekarang kita ikut bantuin itu kan macam-macam. Ada yang bantuin cuman megangin selang doang, namanya kagak mandiin. Tuh orang lagi doang kagak mandiin. Ini yang kagak kadang. Begitu nih kan megang selang, tuh orang lagi ngapain? Mandiin, kan kagak megang selang. Begitu. Kan yang bantuin ada yang ngusap pala, ngusap kaki namanya. Iya, itu kan namanya mandiin. Mandi tuh. Iya, iya. Makanya badannya pada pegel. Kalau habis mandiin mayit tuh, pada pegel badan kita. Pada pegel. Itu kayak begitu. Oh iya, baik. Gimana? Iya, baik. Iya, gimana, Bunda? Iya.
Baik. Ya, selama doa itu baik, dari TikTok dari mana ya silakan saja. Enggak apa-apa. Begitu. Boleh dengan media yang banyak, ilmu yang banyak. Yang penting isinya benar. Begitu. Kontennya punya siapa. Begitu. Siapa yang berbicara. Begitu. Itu bisa mempengaruhi daripada yang ada. Dan benar atau tidak, memang kayak semacam media sosial, mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube, mau apa aja, itu bisa aja dibuat dipotong-potong, bisa diadu-aduin, bisa jelek-jelekin orang. Ini banyak. Jadi tapi kalau semacam doa-doa, tinggal dikemas saja yang didapat tuh dari TikTok, tinggal ditanyakan tuh, nih saya dapat doa dari TikTok, ini bener apa kagak, sama seorang kiai dia, gitu. Kata kiainya, ini bener, tinggal dilanjutin sama kita, Pak Yai, saya minta ya doa ini. Oh iya baik, berarti kan TikTok itu bukan rujukan, petunjuk awal. Kan tinggal begitu doang. Jangan dibikin susah lah. Media ini banyak. Silakan saja, media ini banyak. Kadang kan orang masalahnya kadang seketemu-temunya. Saya aja ini sampai detik ini orang dari Makassar, dari Sumatera Barat, dari macam-macam, Sumatera Utara, dari Jawa, dari NTB datang. Itu gara-gara mungkin doa, nggak ada lagi urusannya duit. Begitu, gara-gara utang. Itu mungkin keterangan ini doa buat berutang, ada yang datang banyak. Kalau udah Sabtu Minggu urusannya udah begitu, pasti punya utang banyak, gitu. Ngebaca begitu, baru dia ini. Ada yang ya jujur berhasil, lapor datang kemari dari Makassar, alhamdulillah Pak Yai saya punya utang 10 miliar beres. Dan yang Sabtu Minggu tuh kalau orang datang tuh mau laporan, orang datang tuh saya udah tahu kalau orang banyak datang berarti orang banyak masalah. Begitu. Iya. Ada juga yang mengatakan demokrasi. Ada juga yang mengatakan dia nggak mesti harus baca surah yang itu gitu ya. Nah itu bagaimana Pak Kiai? Saya ingin tahunya dipakai langsung. Terima kasih. Baik. Jadi sebetulnya sholat awabin ini ada dua. Yang pertama siang, awabin siang. Kedua awabin malam. Awabin siang ini sepakat nggak bakal didebat oleh Wahabi, oleh Salafi, karena awabin siang itulah yang ibu sering kerjakan, namanya sholat duha. Kata Nabi, sholatul duha sholatul awabi. Papa tapi kulhu bisa, papa tapi kulhu bisa, surah aja dibulak-balik kulhu. Emang kalau masalahnya kalau di YouTube segala macam itu orang kan nggak tahu peristiwa apa yang terjadi karena dipotong pada tataran jawaban, dipotong. Padahal orang ini saya ini tidak bisa baca surat yang lain, bisanya kulhu. Bagaimana kalau saya kulhunya 6 kali? Pasti sama kiai dikasih. Ya boleh begitu, pasti begitu. Karena dia bisanya itu begitu. Jadi itu seperti demikian. Tapi kalau ibu ndak kita nih, kalau ibu-ibu hafal Yasin, hafal Tabarok atau hafal Kahfi, saran saya dibagi aja tuh. Dan itu paling top. Umpama ibu Yasin mau dibikin berapa? 8 rakaat. Awabinnya kan Yasin itu 83 ayat per 10 ayat 1 rakaat. Jadi ibu baca Yasin udah, sholat awabin sudah. Tuh kerjaan saya tuh begitu. Nih sholat ini nih baca tabarok, ya udah di sholat sunnah aja. Jadi kita tiap malam baca tabarok, nggak mesti baca tabarok kamu kita pegang Quran. Tabarok 30 ayat, iya kan? 30 tinggal ibu bagi, kalau 4 rakaat, ya kan ibu tinggal susun aja. Saya batas ini nih, diinget-inget aja sama kita batasnya, dibagi. Jadi tabarok udah, sholat udah, itu kayak begitu kerjaannya. Saya sering kali kalau duha 8 rakaat,
Saya pakainya Yasin, jadi baca Yasin siang sudah, begitu. Jadi biar gampang aja, begitu. Iya bunda, Abe, sekalian murojaah, jadi enggak repot-repot hidup ini. Nah, namun kalau ada ulama ajarin begini, ajarin begitu, kita paham. Karena begini, orang bisanya suratnya ini aja. Jadi yang ini aja ini nggak bisa. Makanya memang jujur apa yang dikatakan oleh ibu kita juga dari TikTok tuh atau dari YouTube itu kadang sedikit banyak bisa bermasalah karena punya kasus berbeda. Karena potongan itu seperti demikian. Tapi ala kulli hal secara umum yang penting kita pada patokan baca Fatihah aja. Fatihah kan wajib, sunat. Yang mana saja yang kita bisa silahkan. Tapi kalau ngomong awabin maksimal 20. Kalau bisa sesekali kerjakan 20. Entar turun di 12, entar turun di 6, turun di 4, turun di 2. Itu begitu. Kalau bunda kita kuat 20, saban malam sekarang udah loyo, kakinya udah kotek-kotek, kuatnya 4, ganjarannya 20. Enggak kurang, enggak, karena dulu begitu, karena sekarang enggak kuat. Tapi kalau dulu kita enggak ngerjain, sekarang kotek-kotek kuatnya 4 ya, udah 4 doang ganjarannya. Begitu, karena mampunya di itu. Itulah keuntungan dimanfaatkan hidup. Bebe, enggak mesti. Pokoknya awabin minimal 2. Awabin minimal 2. Awabin minimal 2. Nanti insya Allah, kita udah kelewat ya. Pada bahasan sholat sunat nanti bisa. Ini udah berpuasa. Mungkin nanti bisa. Sholat sunat ini banyak bunda kalau saya mau ngajarin. Cuman ada kalanya, mohon maaf karena saya ini jujur aja guru fikih, jadi apalagi udah ada YouTube segala macam, pasti kalau beberapa ajaran bakal didebat oleh orang meski ajarannya ada. Seperti ini, mohon maaf, sholat supaya kita sakaratnya gampang, dikerjainnya malam Kamis, itu diajarkan dan kita amalin. Cuman kalau kita sampein ke YouTube pasti didebat, hadisnya panjang, dialognya panjang, kitanya kudu duduk. Kadang di YouTube itu jadi pertengkaran yang tidak produktif gitu. Begitu, itu banyak bunda supaya sakaratnya gampang, dikerjanya malam Kamis, ini suratnya ini ada semuanya, diajarin nama agama, ada hadisnya semuanya. Cuman ada kalanya orang kan pengennya hadisnya sahih, begitu. Ini yang menjadi kendala. Begitu, saya kalau dengan YouTube saya sedikit banyak milah-milih hadis. Kalau ini doif saya tidak, karena ini bakal disebar jadi perdebatan begitu. Padahal meski hadis doif itu layak buat dalil untuk fadhil amal, kayak puasa Rajab panjang kita nerangin tentang Allah Muhammad Rabu Wakasan, panjang, debatan panjang nggak habis itu. Padahal saya terangin panjang tentang hukum rokok aja orang jawab panjang banget. Ada yang dipotong bagian ini. Itu normal lah. Kalau di dunia medsos tuh motivasi orang yang motong-motong ini kadang motivasinya orientasinya uang, tidak utuh ya begitu, dan kita hanya ngajar aja lah begitu. Itu normal bunda, bagus. Yang penting sotawabin ini kalau bisa ya kerjakan, jangan tidak. Saking penting banget, fadilahnya besar bunda, besar, dapat ganjaran ibadah 12 tahun itu luar biasa besar. Mungkin bunda kita karena guru ngaji, saya sarani beli kitab aja yang kecil namanya Hidayatus Salikin. Mungkin punya, kitab Melayu ini. Karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Makamnya sering kita ziarahi di Thailand. Hidayatus Salikin. Melayu ini, Melayu. Kayak Irsadul Anam. Begitu. Itu nanti diterangin tuh. Kalau sholat awabin 2 rakaat ganjarannya sekian, kalau 4 ganjarannya sekian. Kalau ini, saya waktu nerangin awabin panjang, itu saya kutip juga dari kitab Hidayatus Salikin. Syekh Abdul Somad Al-Falimban ini gurunya Syekh Nawawi, ngajar di Mekah, pulang ke Palembang, perang Thailand, ikut di Thailand, kena pancung Raja Siam, badannya dikubur di Songkla, palanya dikubur di Bangkok. Begitu. Kalau Samban yang biasa saya ziarah 3 negara, ini saya ziarahi. Karena mengurut nasab. Saya tuh kalau ziarah nggak mau asal ziarah, mesti harus ketemu dia guru saya. Begitu. Kalau gitu, walaupun dari guru ke guru ke guru ke guru, saya bakal terangin itu. Begitu.
Enggak apa-apa bunda, bagus. Pokoknya awabin mau kerjain, ada yang nentang, biarin orang nentang, nggak apa-apa. Kerjain aja. Cuman awabin malam ini, kalau ada yang nentang, biasanya pakai hadis-hadis yang pengen soheh terus. Itu pasti nggak ketemu, kecuali awabin siang, duha. Duha aja ada hadis begini nih, kalau mau saya dongengin. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah, mengutip kalamnya Siti Aisyah, ininya menjadi perdebatan panjang. Dan dibenerin nama Syekh Abdul Qadir, artinya dilurusin. Siti Aisyah itu ketika ditanya sholat duha, jawabnya begini, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatad duha wa inni la usabbihuha. Kata Siti Aisyah, aku belum pernah seumur-umur ngelihat Rasulullah sholat duha. Tuh, Siti Aisyah nih. Ini omongannya nih. Omongannya hadisnya sahih nih, sahih hadisnya. Aku belum pernah melihat seumur-umur Rasulullah sholat duha dan aku sholat duha. Kata Siti Aisyah. Ini hadis bagi sebagian orang sholat duha enggak ada. Karena Siti Aisyah di sampingnya Nabi begitu. Padahal sholat duha diriwayatkan lebih dari 70 sahabat. Lalu menyoroti hadis Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah ngomong begitu? Muridnya nanya begini nih. Dan ini hebatnya para sahabat dalam kajian hadis. Guru, ajarin dong saya sholat duhanya Rasulullah. Begitu. Maka Siti Aisyah jujur. Karena Rasulullah tuh kalau masuk rumah Siti Aisyah, itu udah sholat duha dulu di masjid. Karena Rasulullah gak pernah sholat duha di rumah. Jadi ketika ditanya bagaimana sholat duhanya Rasulullah, ya jujur. Gua belum pernah ngelihat bagaimana Rasul itu sholat duhanya. Wong gua di rumah, Rasul di masjid. Tapi kalau pengen sholat duha saya mau ajarin nih, gitu. Dianggap sholat duha nggak ada karena dia salah. Bagaimana ini latar belakang pertanyaan? Ini jujur aja kajian hadis itu seringkali menimbulkan perdebatan di bawah. Seperti orang tarawih 11, dia nggak paham kenapa 11. Siti Aisyah bilang Rasulullah itu mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, sholat malamnya 11. Padahal sholat apa itu? Yang bukan Ramadan juga ada. Begitu. Nggak mungkin tarawih di luar Ramadan ada. Ini karena kesalahan membaca hadis Nabi. Repotnya hadis tuh begitu. Repotnya hadis. Makanya dalam tradisi ulama di Betawi itu udah ngaji hadas dulu sebelum ngaji hadis. Hadas dulu dah, fikih dulu, fikih. Karena memang hadis nih kalau saya terangin kajian hadis bakal penuh pro kontra. Karena hadis ini harus dirangkum dengan berbagai kalam-kalamnya Rasulullah. Itulah kajian ulama-ulama kita. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari hamba Allah, kemudian ini juga dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Ibrahim bin Muhajir, Haja Umi Kulsum binti Solihun, Haji Tukijo bin Sonokarto. Ini juga dari hamba